Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat Bapak dan Ibu, siapapun Anda pendengar video kali ini. Kita akan membahas tentang dunia asuransi, dan hari pagi ini kita akan mencoba membahas tentang dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang asuransi ini. Apakah ada perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dalam perjanjian baku polis asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen? Jadi begini Bapak Ibu ya, jadi polis asuransi itu sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian antara pelaku usaha dan dengan konsumen. Siapa pelaku usahanya? Pelaku usahanya adalah lembaga asuransi. Siapa konsumennya? Konsumennya adalah nasabah asuransi. Nah, dalam bentuknya yang ada sekarang, polis asuransi itu berupa perjanjian baku, dan perjanjian baku atau buku polis ini diperuntukkan untuk melayani sejumlah konsumen yang sangat banyak. Dan faktanya, buku polis tersebut dari setiap lembaga asuransi yang dituangkan dalam perjanjian baku itu memiliki arti bahwa siapapun calon konsumennya tidak memiliki kesempatan bernegosiasi dalam menentukan ketentuan yang ada dalam buku polis. Ini adalah fenomena yang terjadi. Nasabah asuransi itu tidak memiliki kesempatan dalam membaca semua isi dari buku polis. Nah, jadi dalam upaya melindungi kepentingan konsumen yang sering berada pada posisi yang lemah, ya. Jadi nasabah asuransi itu sering pada posisi yang lemah dalam mempertahankan hak dan kewajibannya dalam perjanjian terhadap posisi pelaku usaha, di mana pada umumnya berada pada posisi yang dominan ini, ya. Jadi lembaga asuransinya berada pada posisi yang sangat dominan. Maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengatur tentang larangan-larangan dalam penggunaan klausul baku dalam perjanjian atau dalam buku polis. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi. Bapak Ibu nasabah asuransi, coba saya tanya, ada yang membaca buku polis nggak semua di situ? Tidak kan? Oke lah, 1-2 orang ada. Nah, inilah yang menjadi fenomena kita atau semua titik akar permasalahan dari perselisihan antara lembaga asuransi dengan nasabah asuransi. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu melindungi dan mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan juga hak dan kewajiban bagi konsumen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 3 lini pertahanan pelindungan konsumen di industri perasuransian. Jadi yang pertama adalah bahwa nasabah asuransi atau konsumen asuransi itu dituntut memahami produk dan jasa yang dibelinya. Kemudian dia artinya konsumen asuransi atau nasabah asuransi itu harus tahan terhadap godaan atau iming-iming yang tidak rasional.
Ini lini pertahanan pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan asuransi tersebut. Mengapa? Karena perusahaan asuransi itu punya kewajiban ya dalam memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi jasa yang dia tawarkan. Dan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Inilah bentuk pelaku usaha dalam melindungi konsumen. Dia harus menjelaskan semua isi buku polis ketika di awal. Kemudian yang ketiga adalah memang ada namanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK itu memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah berupa upaya kewenangan preventif. Upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor-sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Jadi OJK itu mewajibkan industri jasa keuangan melakukan edukasi dan membuat konsumen tidak dirugikan karena ada informasi yang asimetri yang dimilikinya. Jadi fungsi pengaduan konsumen OJK ini dilakukan untuk membantu konsumen atau nasabah asuransi. Jadi lembaga asuransi dengan nasabah asuransi itu memiliki perjanjian ya yang disebut dengan buku polis, dan kemungkinan situ ada dispute, ada perselisihan di antara kedua pihak. Maka OJK itu memfasilitasi dalam lembaga penyelesaian sengketa itu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi demikian Q&A pada hari ini. Semoga bermanfaat, bahwa yang pertama kita punya 3 lini pertahanan nasabah asuransi, yaitu yang pertama bahwa saya ulang lagi, membaca buku polis, tahu jasa produknya, dan jangan terlalu percaya dengan janji-janji yang tidak rasional. Yang kedua, dari sisi pelaku usaha itu harus memberikan informasi yang benar, jelas mengenai isi buku polis. Tidak hanya sedikit-sedikit, itu nggak boleh karena itu adalah perintah undang-undang. Dan yang ketiga, OJK itu harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dunia perasuransian. Terima kasih. Jadi channel saya ini, video saya ini bertujuan agar kita menuju dunia asuransi yang semakin sehat. Terima kasih.